Teh Santi yang sudah memberikan waktunya. Baik Ibu-Ibu, untuk menambah keberkahan acara hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari tundukkan hati kita agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga acara ini lancar sampai akhir insya Allah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai Allah Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu lah sehingga kami dapat berkumpul di acara hari ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kajian pagi ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang ridhoi. Allahumma la sahla illa ma ja'alna sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, Allahumma ftah alaina abwaba al-khair wa abwaba barakati wa abwa ni'mati wa abwa rizki wa abwa quwwati wa abwa sihhati wa abwa salamati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hudni wa a'udzubika minal ajali wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, lindungilah para pemimpin kami dan para wakil kami di pemerintahan, agar mereka diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan jagalah mereka agar senantiasa berada dalam kebaikan yang Kau ridhoi. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelahnya, sehingga kami bisa menjadi suri teladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Allah mengabulkan semua doa dan permintaan kita. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Emma Juhaima yang telah menyampaikan doanya untuk kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyerahkan acara ini kepada Ibu moderator kita, Ibu Yesineba AMD. Berikut ini saya akan membacakan dulu CV beliau, Ibu Yesineba AMD. Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 3 Juni tahun 1981. Rumah beliau di Komplek Antapani Townhouse B14 Jalan Cikajang Raya, Antapani Tengah. Alhamdulillah beliau sudah menikah dan suami beliau adalah Muhammad Asep Megus Ikhlas Diansyah. Dan alhamdulillah beliau dikaruniai 4 orang putra. Aktivitas keseharian beliau adalah beliau sebagai Ketua SPKK DPC PKS Antapani. Alhamdulillah. Baik, kepada Ibu Yesineba AMD dipersilakan.
Hatur nuhun Teh Santi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama Ibu Dr. Anda Rahmawati Mulia MSI selaku Camat Antapani. Kemudian pemateri kita kali ini ada Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada ibu-ibu pengurus dari PKK. Di sini mungkin saya sebutkan beberapa saja. Ada Ibu Nia sebagai Ketua PKK Kecamatan dan termasuk sebagai istri Sekcam Antapani ya. Dan ada Ibu Nia, kemudian ada Ibu Dianti, ada Ibu Eis, dan dari KKMT Antapani Kulon ada Ibu Zainab, dan dari KKMT Antapani Wetan ada Ibu Rukminah. Dan juga ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada kegiatan Kalbu, kajian online bareng ibu-ibu yang diselenggarakan oleh kami dari SPKK DPC PKS Antapani. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi terbaik, penuh semangat, dan tentunya berkegiatan sesuai dengan hari ini, yaitu di hari ke-26 tidak terasa sudah ada di hari-hari akhir di bulan Ramadan yang mulia. Baik, saya sebelumnya mewakili Bapak Haji Usep Warsono SE yang pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa menghadiri di kegiatan kita saat ini karena kebetulan beliau sedang bertugas di luar dan tiba-tiba tidak bisa dijangkau oleh alat komunikasi sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Beliau menyampaikan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Ya, selanjutnya tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita menerima materi dari Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri. Izinkan saya, karena saya diamanahi oleh pimpinan sebagai Ketua SPKK atau Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Antapani untuk bisa menyampaikan apa sih program-program sekolah, program-program SPKK. Salah satunya adalah Sekolah Ibu, gitu ya. Sekolah Ibu ini adalah wadah di mana kami menggabungkan ibu-ibu yang ada di Antapani yang bersedia kami kumpulkan, bersilaturahim, kemudian kami ikut sertakan dalam kelompok-kelompok. Ada 13 titik di Antapani di 4 kelurahan dan alhamdulillah jumlah anggotanya ada 379 anggota sekolah ibu. Dari kegiatan sekolah ibu ini kita ada program-program yang dijalankan. Yang pertama adalah sekolah ibu berbagi, di mana di sini didanai dari Kengsleng Bahagia yang ibu-ibu anggota sekolah ibu kumpulkan per 2 bulan. Dan kita sudah melaksanakan 6 kali kegiatan berbagi di luar bulan Ramadan, dan alhamdulillah kegiatan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Dana dari anggota sekolah ibu dikelola oleh peserta sekolah ibu dan dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar anggota sekolah ibu. Kemudian ada kegiatan Ramadan Gebyar kali ini, salah satunya adalah ini, kajian online bareng ibu-ibu yang ada 4 sesi dan ini adalah sesi terakhir penutup, dan juga ada kegiatan majelis khatam Quran yang diikuti oleh 6 grup yang berisi sekitar 203 orang. Alhamdulillah kegiatan Majelis Khatam Quran ini berjalan sangat baik dan kita pada tanggal 29 April kemarin mengirimkan perwakilan dari Antapani Wetan untuk mengikuti
Khataman Akbar yang diselenggarakan oleh BPKK atau Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kota Bandung. Selanjutnya selain itu kita juga ada kegiatan grup WA di mana ini adalah grup yang berisi ibu-ibu sekolah ibu dan juga dari masyarakat umum yang belum terdaftar di anggota sekolah ibu. Di sini kita mengadakan berbagai macam kegiatan online, baik itu penyampaian materi-materi, kemudian ada kelas tahsin atau membaca Al-Quran, ada juga info-info terkait kegiatan dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah interaksi dengan para ibu yang menjadi anggota di grup tersebut. Dan demikian mungkin saya informasikan kegiatan SPKK yang ada di Antapani. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi sebuah fasilitas atau media yang bisa mewadahi ibu-ibu yang ada di Antapani, walaupun harapan kami belum tercapai ya untuk bisa menambahkan titik-titik baru di wilayah Antapani dikarenakan kondisi pandemi. Namun insya Allah kami akan berjuang melalui kegiatan-kegiatan online dan mohon perkenan juga izin dari Ibu Camat gitu ya. Selalu diganggu oleh saya gitu dengan meminta beliau menghadiri setiap kegiatan kita. Dan kemarin kita sering berdiskusi juga terkait kondisi kali ini di Antapani, bagaimana kita masih selalu ada di urutan teratas yang tertimpa pasien COVID terbanyak. Insya Allah kita tidak berkecil hati, Ibu. Kita adalah super tim yang selalu Ibu gaungkan dan kami merasa menjadi bagian tim Ibu yang mudah-mudahan kami bisa menyampaikan kembali apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu inginkan agar masyarakat Antapani bisa lebih sadar terkait kondisi kita kali ini. Namun juga kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang Antapani ini adalah daerah strategis di mana banyak dilewati oleh berbagai wilayah dan semuanya numplek ada di Antapani. Juga tingkat usia produktivitas masyarakatnya yang cukup tinggi dan juga mobilitasnya. Insya Allah ini adalah takdir Allah yang memang nanti akan banyak hikmah yang kita ambil dan semoga kita di hari-hari terakhir ini bisa bermunajat lebih banyak kepada Allah agar kita bisa meminta agar COVID ini atau pandemi ini bisa segera berlalu dan Antapani bisa terbebas sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan menuju kepada kegiatan inti kali ini, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri yang sudah siap sedia. Izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae beliau. Baik, nama beliau adalah Susi Sulastri dan beliau saat ini beralamat di Kompleks Setra Dago, Bandung. Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 20 September 1980. Saat ini menikah dan dikaruniai 4 putri dan juga insya Allah bertambah 1 karena sedang mengandung. Suami beliau adalah Dr. Pamungkas Hendra Kusuma dan beliau juga sama-sama aktivis gitu ya. Riwayat pendidikan sebagai profesi dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, kelulusan Unpad S1, lalu pengalaman organisasi beliau diantaranya adalah sebagai bidang pemberdayaan Salimah Kota Cimahi pada tahun 2004 sampai 2009, kemudian di seksi pemberdayaan dan pertahanan keluarga DPC PKS Antapani pada tahun 2010 sampai tahun 2019. Selanjutnya di bidang HHC yaitu Yayasan Kanker Indonesia tahun 2016 sampai 2018 dan saat ini beliau Ketua Bidang Kesos DPD Kota Bandung dan juga sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Bandung. Saat ini beliau juga tetap praktek gitu ya di gigi di klinik Pratama gitu Al Hikmah dan tentunya aktivitas beliau juga mengisi di berbagai kajian.
Dan oleh karena itu, mari kita sambut Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri untuk bisa memaparkan materinya kali ini. Dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Esi kanggo kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi yaghfir khabdi. Alhamdulillah fi yasin khaira fi mubarakan fi nahdahu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita berkumpul ya Bu ya. Berkumpul dalam acara Kalbu yang diadakan oleh teman-teman dari SPKK DPC PKS Antapani, kepada ibu-ibu yang sudah hadir nih di sini yang luar biasa, yang sudah saya lihat dari tadi hadir bersilaturahim ya Bu ya, kepada Ibu Camat yang saya banggakan, alhamdulillah yang sudah mengayomi Antapani ya Bu Camat ya, hampir kurang lebih 2 tahun yang sudah kita rasakan keberadaan beliau, pengayoman beliau kepada warga Antapani, yaitu Ibu Dr. Randes Rahmawati, MMSI, atau yang panggilan sayangnya Bu Acil. Kemudian kepada kepada Ketua SPKK yang saya sayangi juga nih, adik saya Teh Yesi Neba, Masya Allah, Barakallah ya. Tadi kegiatannya sudah dipaparkan banyak, dan mudah-mudahan menjadi amalan terbaik buat Teh Yesi dan tim ya. Amin. Insya Allah juga amalan juga yang terbaik buat kita semua, terutama selama di bulan Ramadan ini. Kemudian kepada ibu-ibu yang saya banggakan nih, saya lihat ada Bu Nia ya, Bu Nia Damang, Bu Nia. Ada Bu Nia, Ketua PKK Kecamatan Antapani yang selalu mendampingi Bapak Sekcam. Yang luar biasa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nia. Alhamdulillah. Mugia sehat terus ya Bu ya. Dan terus semangat mendampingi Bapak untuk terus beraktivitas di Kecamatan Antapani nih Bu. Insya Allah. Dan kepada Ketua Pengurus PKK Kecamatan Antapani, kemudian Ketua PKK Kelurahan Antapani yang saya tidak bisa sebut satu-satu, ini yang luar biasa juga pergerakannya, berkegiatan di Antapani dengan luar biasa. Kemudian juga ada para ketua KKMT di Antapani. Saya lihat ini ada Bu Rukminah ya Bu, dari Antapani Wetan. Assalamualaikum Bu Rukminah. Dan ada juga Ketua KKMT dari Antapani Kulon, Bu Zainab. Mugia sehat-sehat semua ya Bu ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang pada pagi hari ini ditempatkan, meskipun kita tidak di tempat yang sama, di rumah masing-masing secara online, tapi mudah-mudahan curah-curahan rahmat, curah-curahan keberkahan selalu ada pada kita semua ibu-ibu ya. Karena semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini menjadi sebuah saksi bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi pemberat amalan timbangan kita nanti di yaumil akhir insya Allah. Duduknya kita di rumah masing-masing dalam majelis yang dikumpulkan dalam media Zoom meeting ini pasti tidak terhimpun dari suatu kaum. Jika Allah menghendaki, Allah meridhai, maka akan Allah berikan curahan rahmat kepada kita semua dan menurunkan kesakinahan, kemawadahan, dan menyebut-nyebut nama kita Bu ya di depan makhluk yang lainnya di sisinya insya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sedih ya, ini adalah Ramadan kita di ujung-ujung terakhir ya, di ujung-ujung terakhir Ramadan. Bahkan saya pernah membaca sebuah kutipan tulisan dari salah seorang ustadz. Jadi menangislah karena Ramadan akan pergi gitu ya, menangislah karena Ramadan akan pulang.
Jadi Masya Allah luar biasa Bu, karena bagaimanapun juga syahrul Ramadan yang kita tunggu-tunggu, akhirnya kita akan berpisah dengan Ramadan ya. Ramadan mungkin akan kembali lagi tahun depan, Ramadan mungkin akan ada lagi di tahun nanti, tapi belum tentu kita ada di dalam Ramadan tahun depan. Belum tentu kita hadir ada di dalam Ramadan di tahun depan. Jadi mangga Bu, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah ya Bu ya, dan menjadikan kita alumni Ramadan yang mencapai derajat takwa insya Allah. Ibu-ibu soleha semua, kalau misalnya dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 185, dan 186, ya, di situ ada kalimat di ayat 183. Ibu-ibu bisa lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir katanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau di surat Al-Baqarah ayat 185-nya Bu, di situ dikatakan oleh Allah, ini lumayan panjang ya Bu ya, surat ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Ibu perhatikan sama-sama Bu di akhir ayatnya, wala'allakum tashkurun, agar engkau menjadi hamba yang tashkurun, yang bersyukur. Kemudian satu lagi di ayat 186 Bu, di akhir ayatnya Allah katakan di ayatnya di awalnya Bu, saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh yarsyudun, kebenaran. Jadi itu Bu inti dari ketika kita nanti keluar dari Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi hamba yang tashkurun, yang selalu bersyukur di 11 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabb, kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan irsyad. Ya, irsyad itu bimbingan ya. La'allahum yarsyudun, irsyadun, bimbingan terus selama 11 bulan ke depan ya dari Allah, sehingga kita mudah-mudahan Allah takdirkan mendapatkan Ramadan di tahun depannya lagi insya Allah. Kemudian Masya Allah kita langsung saja Ibu-Ibu, mungkin kita perlu tahu ya apa itu takwa. Masya Allah, ini pernah ada percakapan di antara Umar bin Khattab bersama Ubay bin Ka'ab. Ya, ditanya sama Umar bin Khattab, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau apakah itu takwa? Gitu ya. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, saya tidak tahu wahai Umar, apakah itu takwa? Jelaskan pada saya. Kemudian Umar berkata, wahai Ubay, apakah engkau pernah berjalan di tempat yang sepi di malam hari dan di situ tidak ada penerangan, tapi engkau tahu di jalan itu banyak orak-adik, banyak jarum yang bertebaran. Kemudian kata Umar, apa yang akan engkau lakukan? Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, ya wahai Umar, maka aku akan berjalan dengan berhati-hati, gitu ya. Maka Umar berkata, itulah hakikat takwa. Hakikat takwa adalah selalu berhati-hati di dalam semua amalan-amalan kita. Masya Allah, ternyata luar biasa Ibu ya. Jadi takwa itu adalah
salah satunya intinya adalah berhati-hati dengan semua amalan kita. Yang mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, dan selalu itu tadi Bu, permintaan bimbingan ya dari Allah, yarsudun, yarsyid ya, permintaan bimbingan agar Allah selalu membimbing kita dalam jalan kebenaran. Ibu-ibu, berkaitan dengan di bulan Ramadan ini tentu kita tadi Umi ya sudah memberikan taujih kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini tidak lepas dari berbagi ya, karena bagaimanapun juga kita ini adalah seorang makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan masyarakat ya, sehingga bagaimanapun juga ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, maka berbuat baiklah kepada mereka, karena kebaikan itu akan datang kepada kita semua ya. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi ingat ada teman saya Bu, sedikit sharing pengalaman aja ya. Ada teman saya yang pergi dia seorang dokter, kemudian dia pergi beraktivitas, kemudian pulang sudah mau menjelang maghrib. Kemudian dia ingat, oh iya, saya belum memberikan paket lebaran katanya buat para satpam di kompleks saya. Kemudian dia biasanya memberikan, selain menitipkan kepada pengurus kompleks, dia memberikan paket lebaran sendiri. Kemudian dia mengantri di salah satu minimarket. Nah, ketika mengantri salah satu minimarket karena panjang antriannya gitu ya, kemudian pas setelah dia mau membayar di salah satu minimarket itu terdengar Bu suara azan ya. Kemudian setelah terdengar suara azan, ada seorang petugas minimarket yang mengatakan, Mbak silakan, ini ada minum sama takjilnya dimakan. Terus dia kaget, kenapa cuma saya yang dikasih, yang lainnya tidak dikasih gitu ya. Kemudian dia tanya kepada petugas teller minimarketnya, ini buat saya Mbak, kok saya aja yang dikasih gitu ya. Kemudian kata mbaknya, iya Bu, jadi Ibu sebagai pemenang yang berada di kasir pas azan, jadi Ibu yang berhak mendapatkan takjil katanya gitu ya. Kemudian dia bilang, wah saya masih ada kurma sama minum di mobil, ini buat Mbak aja. Mbak juga sepertinya harus tetap melayani konsumen di belakang saya, maka Mbak aja yang untuk minum sama takjil. Nah, akhirnya dia selesai, dia kemudian masuk ke mobil dan dia buka sahur di mobil. Kemudian sampai ke komplek, dia langsung memberikan bingkisannya yang sudah dibeli di minimarket itu kepada satpam. Dan ternyata Masya Allah Bu, setelah dia melakukan sholat, ya, dia ada telepon, kemudian dia ditelepon oleh salah satu lembaga militer, kemudian karena saya belum kasih tahu ya Bu ya, jadi teman saya dokter itu mempunyai bisnis laboratorium kecil mini gitu. Kemudian ditelepon dari salah seorang kliennya, salah seorang temannya yang dari kemiliteran, agar beliau dan bersama timnya itu memeriksa pemeriksaan rapid test di kemiliteran di sana gitu ya. Masya Allah, dia bilang, ya Allah ya Rabb, mungkin ini salah satu yang Allah berikan secara tunai. Ketika kita memberikan kebaikan meskipun itu sedikit kepada orang lain, maka Allah berikan balasannya berlebih gitu ya, dengan mendapatkan proyek pemeriksaan rapid test di salah satu kemiliteran di Kota Bandung. Ya Masya Allah, luar biasa Bu. Jadi ini salah satu ibroh ya yang kita bisa ambil, bahwa kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat itu insya Allah akan feedbacknya akan kembali lagi kepada kita. Tidak ada yang lain insya Allah ya Bu ya. Oke, kita mulai mungkin Bu Ibu langsung dengan materi pada hari ini. Oke. Nah, ini sengaja nih ada foto Bu Acil. Bu Acil sedang ada bersama masyarakat. Waktu itu saya ingat sekali sedang kegiatan ya Bu Acil ya, berkegiatan menyantuni salah satu anak yang berkebutuhan khusus ya, anak yatim, beliau di kita di Antapani yang berkebutuhan khusus. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Bu Acil. Ya, ini ada sedikit kisah tentang pengemis Yahudi.
Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu ya tentang kisah pengemis Yahudi ini, tapi ingin saya share, mudah-mudahan menjadi pengingat kita dan menjadi penyemangat kita ya untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Oke. Ya, sebentar. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Ya, Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang Aisyah itu sebagai istri Nabi SAW. Pada waktu itu Nabi Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sudah tiada, maka Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya untuk menanyakan sesuatu. Wahai putriku, apakah ada satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku tunaikan? Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini luar biasa, Bu. Beliau tuh orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi setiap yang Rasulullah lakukan, Abu Bakar pun melakukannya. Kemudian kata Aisyah menjawab, wahai ayahku, ya abati, engkau adalah seorang ahli sunnah. Dan hampir tidak ada satu sunnah yang belum kau lakukan, kecuali satu saja. Kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar, apakah itu? Kemudian dikatakan oleh Aisyah, setiap pagi Rasulullah selalu berkunjung pergi ke ujung pasar dan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ungkap Aisyah. Kemudian maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan dan dia pun bergegas menuju titik lokasi dan ternyata dia berjumpa dengan pengemis itu. Nah, kemudian betapa gembiranya Ibu Abu Bakar, ternyata pengemis itu ada. Maka Abu Bakar mendekati pengemis itu, mengucapkan salam, lalu Abu Bakar duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Masya Allah, ternyata di luar dugaan, pengemis tadi murka dan memberontaknya. Siapa kamu? Gitu ya. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa menyuapimu, gitu ya. Abu Bakar berpikir karena dia tidak bisa melihat, dia berpikir maka pengemis itu akan menyangka dia adalah Rasulullah yang selalu menyuapinya setiap hari. Kemudian, Masya Allah, kata pengemis buta itu, bukan. Engkau bukanlah orang yang mendatangiku setiap hari, katanya. Kemudian, jika benar engkau adalah dia, maka aku tidak akan susah mengunyah makanan di mulutku. Masya Allah ya. Kemudian orang yang biasa datang kepadaku itu selalu menghaluskan makannya terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengunyahkannya sebelum Rasulullah menyuapkan ke dalam mulut orang Yahudi tadi. Kemudian barulah kemudian yang menyuapiku dengan makanan itu, kata dia. Kemudian dikatakan, setelah itu Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air mata karena Abu Bakar membayangkan betapa lembutnya hati Rasulullah gitu ya untuk menyuapi pengemis buta Yahudi di ujung pasar itu. Kemudian Abu Bakar berkata, ya aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang yang kau ceritakan tadi adalah seorang yang mulia. Dia adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu sekarang sudah tidak ada. Kemudian mendengar penjelasan Abu Bakar, Masya Allah, pengemis tadi seketika terkejut dan ikut menangis. Bahkan lebih keras dari tangisan Abu Bakar. Ternyata, kata dia, benarkah demikian yang engkau katakan, wahai Abu Bakar? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah, dan menjelekkan Muhammad di hadapannya saat ia menyuapiku. Masya Allah. Namun ia tetap dan selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan. Ya, dia begitu mulia sekali. Kemudian dikatakan, maka di hadapan Abu Bakarlah pengemis Yahudi buta itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Ibu-ibu, betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita mau berpikir orang yang ada di ujung pasar dalam keadaan buta gitu ya, apakah dia wangi orangnya? Tentu tidak wangi, Bu. Apakah dia lembut orangnya? Kalau dari cerita tadi dia banyak memaki, tentu tidak lembut. Tetapi Rasulullah melakukan hal itu terus-menerus setiap hari karena
Rasulullah tahu kalau itu akan membawakan pahala yang besar kepada beliau. Masya Allah. Ya ini sebuah cerita yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua, terutama saya pribadi, untuk tetap berkhidmat, tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena bagaimanapun juga adalah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu adalah hanya meminta kepada Allah, niatannya semoga Allah memberikan ridhonya. Ibu, satu lagi ini ada sebuah film ya. Film ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua agar bisa berbuat kebaikan di antara kita semua ya Bu ya, di lingkungan kita. Oke. Enggak, saya share sebentar. Ya. Silakan kita. Ini adalah seorang pemuda yang suka membantu, Bu. Masya Allah. Dan mestinya kita lah ya, seorang muslim yang seperti beliau. Tiap hari hal-hal kecil dia lakukan. ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Dia bukan seorang yang terkenal, tapi dia lakukan terus-menerus setiap hari kebaikan yang dia lakukan.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก Tidak perlu menjadi seorang yang kaya raya dulu untuk berbuat kebaikan atau bersedekah. Bisa kita lakukan dari hal yang kita bisa lakukan setiap hari. Anak yang tadi dibantu akhirnya bisa sekolah dari hasil tabungan uang yang dia kasih setiap hari. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, itulah sekelumit ceritanya Bu ya. Jadi dalam berbuat kebaikan itu tidak perlu menunggu kita menjadi seorang yang kaya. Dalam berbuat kebaikan tidak perlu menunggu kesempatan kita untuk berbuat baik, menunggu momen gitu ya. Tapi segala situasi ketika kita mempunyai kesempatan berbuat baik, maka lakukanlah kebaikan itu. Karena dikatakan tadi di video tadi bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah ketika melihat kebahagiaan orang lain, dan itu tentu akan memberikan kebahagiaan pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah dan Rasul-Nya melihat kebaikan itu dan menjadikan pahala yang terbaik buat diri kita, insya Allah. Ibu-ibu,
Masya Allah, kembali lagi kepada yang tadi. Jadi di bulan Syahrul Ramadan ini, maka kita sama-sama Bu, kita sama-sama memperbaiki diri kita, karena bagaimanapun juga dengan memperbaiki diri kita, mudah-mudahan Allah meridhoi jannahnya untuk kita semua. Jadi ingat ada cerita tentang apa namanya salah satu sahabat Rasulullah ya Bu ya, Umar bin Khattab ya. Jadi Umar itu ketika menjadi khalifah dia selalu berkeliling untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kelaparan, berkeliling untuk memastikan bahwa rakyatnya dalam keadaan baik-baik saja. Ini ada sebuah cerita yang ketika Umar bin Khattab berkeliling pada malam hari, mungkin ibu-ibu juga sudah pernah tahu ya, apalagi ibu-ibu majelis taklim sudah banyak sekali dibahas di majelis taklim biasanya. Jadi Umar ketika mengawasi masyarakatnya, beliau mendengar ada sebuah percakapan antara ibu dan putrinya, gitu ya. Kata ibunya, wahai putriku, tambahkan sedikit air ke dalam susu yang telah kita peras tadi siang, gitu ya, agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari kemarin. Kemudian putrinya berkata, wahai ibuku, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Janganlah engkau melakukannya. Aku takut jika melakukannya, maka kita akan mendapatkan ketidakbaikan gitu ya. Kemudian ibunya berkata, campurkanlah seperti apa kataku. Maka tidak akan pernah ada orang yang melihat dalam rumah ini. Di sini tidak ada Umar yang bisa mengadili kita, gitu ya. Padahal Umar bin Khattab mendengarkan. Kemudian kata putrinya, mungkin Khalifah Umar tidak ada di tengah-tengah kita, wahai ibu. Tetapi bagaimana dengan Allah yang selalu melihat kita, katanya ya. Putrinya tetap tidak mau melakukan. Maka ketika dikatakan Allah oleh dari bibir putrinya, maka ibunya pun akhirnya terdiam. Nah, kemudian ketika Umar mendengarkan percakapan itu, Umar langsung pulang ke rumahnya. Umar langsung berkata, memanggil salah seorang putranya, yaitu Asim. Wahai Asim, datanglah sini. Besok kamu datanglah ke rumah salah satu rumah yang akan aku tunjukkan, dan kita akan sama-sama meminang anak yang salihah di rumah itu. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Kemudian keesokan harinya mereka datanglah ke rumah yang dituju, yang tadi malam ada percakapan itu. Kemudian ibunya begitu kaget, wah ada Umar datang, seorang khalifah gitu ya. Ibunya ketakutan, apakah memang Umar dengar apa yang kita bicarakan tadi malam, wahai anakku gitu ya. Kemudian ibunya berkata, wahai Umar, apa yang akan kau lakukan di rumah saya? Apa yang membuatmu datang ke rumah saya gitu ya. Kemudian kata Umar, wahai ibu, saya akan meminta anakmu untuk menikah dengan anakku Asim. Masya Allah, ibunya begitu terkejut dan begitu sangat senang ya Bu. Bagaimana mungkin seorang anak khalifah gitu ya, anak pejabat datang dan ingin meminang anak putrinya gitu ya. Dan singkat cerita di antara mereka akhirnya menikah, dan ternyata ibu tahu anak yang solih ya, anaknya Umar yang solih berserta dengan anak yang ibu itu yang solihah, ternyata akan menurunkan keturunan yang salih juga. Siapakah keturunan di antara mereka berdua itu? Yaitu keturunan ketika mereka menikah, maka ada itu namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ibu sudah tahu ya kesolihan Umar bin Abdul Aziz seperti apa, Masya Allah. Nah, jadi anak yang soleh memang akan keluar, akan ada ya jika ibu dan ayahnya pun soleh dan solihah, insya Allah. Ya, kemudian Ibu di sini juga akan saya sedikit share juga, ada cerita tentang bagaimana sih kebaikan-kebaikan itu akan Allah lipat gandakan, meskipun sebetulnya beririsan dengan kebaikan yang lain gitu ya, dengan amalan yang lain. Di sini ada sebuah cerita Bu. Nah ini ya ceritanya. Tentang sebentar, ini yang tadi. Oke.
Saya stop sebentar ya Bu ya. Tentang seorang yang ketika dia Ibnu Abbas ya Bu ya. Ibnu Abbas tuh ketika dia melakukan itikaf ya. Kemudian ada salah seorang yang meminta tolong kepada beliau untuk membantu urusannya yang sedang kesulitan. Kemudian Ibnu Abbas waktu itu sedang dalam keadaan itikaf di masjid, diingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Abbas, bukannya engkau sedang itikaf? Kenapa engkau keluar dari masjid dan engkau membantu orang itu?" Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Ya sahabatku, ketika aku itikaf di masjid, kemudian aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, jika engkau sedang itikaf di masjid dan engkau keluar dari masjid dan engkau membantu orang dan meringankan kesulitan orang, maka itu akan memberikan pahala yang lebih banyak berlipat seperti 10 tahun kebaikan itikaf yang engkau lakukan di Masjidil Haram." Masya Allah, di Masjidil Haram loh Bu, bukan di masjid kita ya. Nah itu yang salah satu penyemangat kita juga untuk selalu berbuat kebaikan, bahwa bagaimanapun juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, hatta kita dalam melakukan sebuah amalan pun akan diberikan kelipatan ganda insya Allah. Ya mungkin itu saja Teh Yesi pemaparan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadikan kebaikan kita di akhir penghujung Ramadan ini ya. Di 4 hari lagi kalau tidak salah ya penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah. Saja ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan tadi dari Ibu Susi ini luar biasa ya. Mengingatkan terus-menerus kepada kita bagaimana keteladanan Nabiullah Muhammad SAW dalam aktivitas beliau berbagi dan juga kelemah lembutan beliau gitu ya. Dan juga tadi diingatkan ya ada ayat-ayat yang Allah firmankan dan mencantumkan bahwa tujuan akhirnya adalah bahwa kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini berharap menjadi hamba yang bertakwa, kemudian berharap menjadi hamba yang bersyukur, dan terakhir adalah hamba yang memperoleh kebenaran gitu ya. Mangga insya Allah kita akan kepada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya akan sampaikan bahwa insya Allah dari kami panitia menyediakan door prize yang menarik. Ada 2 keping logam mulia 24 karat. Yang satu diperuntukkan nanti kepada peserta yang selfie dan kemudian mengupload foto selfie-nya mengikuti kajian online bareng ibu-ibu ini di medsos yang dimiliki, khususnya mungkin di Instagram atau Facebook. Boleh men-tag akun Instagram kita Sekolah Ibu Antapani dan Sekolah Ibu Antapani di Facebook juga di Instagram gitu ya. Ya tadi mungkin ada cuplikan sedikit video door prize kita hari ini, ada sepatu, ada t-shirt, ada mangkuk, ada yang lain-lain banyak insya Allah. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan ini menjadi rezeki dan penyemangat juga, sekaligus juga tanda cinta kami kepada ibu-ibu yang telah bersedia dan berkenan hadir di kajian kalbu kali ini. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Mangga bagi yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau mau langsung juga boleh raise hand atau bisa langsung membuka audionya ya, di unmute gitu ya, menyebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Di kolom chat kita sudah ada 3 pertanyaan gitu ya. Mungkin di kolom chat dulu ya sebelum ada yang live untuk bertanya. Yang pertanyaan pertama,
Oh ini dari Bu Lina dulu nih. Tadi belum ada pertanyaan, hanya merasa tersentuh dan malu katanya melihat video yang tadi dibagikan oleh Ibu Susi menjadi inspirasi bahwa ternyata Bu Lina katanya belum bisa berbuat apa-apa. Ayo Bu Lina semangat, dari hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita, insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Oh ya ini pertanyaan pertama dari Ibu Nifa, ya. Sebentar. Ya, dari Ibu Nifa. Oh baru ini. Dari Ibu Nurhayati terlebih dahulu, mohon izin bertanya Bu Dokter, bagaimana cara agar semangat ibadah, tilawah, sedekah, dan berbuat baik di bulan Ramadan ini bisa terus dilanjutkan di 11 bulan yang berikutnya. Kemudian saya bacakan 3 dulu pertanyaannya. Yang kedua ada Ibu Lina. Oh tadi sudah ya saya bacakan. Ibu Nifa, bagaimana memaksimalkan akhir-akhir Ramadan sebagai istri dan anak? Dan yang terakhir dari Ibu Dedah Nurliah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hubungan di masyarakat tetap terjaga keharmonisannya? Iya, itu 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Ibu Nurhayati, bagaimana cara agar semangat ibadah, tilawah, sedekah, berbagi, dan berbuat baik di bulan Ramadan ini terus bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang kedua dari Ibu Nifa, bagaimana memaksimalkan akhir Ramadan sebagai istri dan anak? Karena memang biasanya di akhir-akhir ini ibu-ibu sudah mulai fokus menyiapkan untuk Lebaran biasanya ya. Dan yang terakhir dari Ibu Dedah Nurliah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hubungan di masyarakat tetap terjaga keharmonisannya? Mangga mungkin itu 3 dulu, Ibu Susi, dipersilahkan. Ya, pertanyaan pertama dulu ya Teh ya, dari Bu siapa Bu Nurhayati ya. Nurhayati, ya. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang mendasar sebetulnya ya, pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh kita semua, termasuk yang kita rasakan ya. Biasanya setelah lepas dari Ramadan, kita liburan ya, bersilaturahim, itu pun lepas amalan-amalan di Ramadannya ya, hilap deh, tidak dilakukan lagi gitu ya. Tilawah yang awalnya 1 hari bisa sampai 1 juz, atau mungkin alhamdulillah 2 juz, bahkan luar biasa sampai 3 juz. Tetapi di bulan Syawal sudah mulai menukik turun dengan perlahan-lahan ya. Nah ini juga sebuah kenyataan yang ternyata memang harus kita waspadai. Jadi intinya adalah tetap taqarrub ilallah ya, berdekat-dekatanlah kepada Allah, karena bagaimanapun juga dengan hati kita dekat kepada Allah, kita akan mengingat ya. Ya sama seperti analoginya ketika kita mencintai suami kita lah ya. Kalau kita mencintai suami kita akan ingat terus suami kita dan kita akan berpikir apa sih kebutuhan suami kita. Ya, saya harus melakukan apa untuk suami saya gitu ya. Saya harus menyiapkan apa untuk suami saya. Suami saya tuh senangnya saya ngapain. Nah, ketika kita juga dekat dengan Allah, maka mahabbatu ilallah ya, ketika cinta kepada Allah, maka kita akan berpikir Allah inginnya kita seperti apa? Allah inginnya kita berbuat apa? Allah tuh senang kalau kita melakukan apa. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, mahabbatu ilallah, maka amalan-amalan yang tadi Teh Nurhayati tanyakan, tilawah itu insya Allah akan terjaga. Ya, membaca ayat-ayat cintanya Allah itu akan tetap terjaga. Ya, berdekat-dekatan dengan sholat kepada Allah gitu ya, mencurahkan semua curhatan-curhatan kita kepada Allah itu akan mudah dilakukan ketika kita cinta kepada Allah gitu ya. Nah itu kan Teh Nurhayati ya. Jadi tetaplah merasakan Allah itu dekat seperti hanya di bulan Ramadan sekarang gitu ya. Dan itu harus dilatih memang. Mudah-mudahan latihan-latihan kita di bulan Ramadan ini yang tadi yang saya katakan, la'allakum yarshudun. Mudah-mudahan Allah memberikan seperti di Al-Baqarah, bukan saya katakan ya, Allah katakan di Al-Baqarah ayat 186. La'allakum yarshudun. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing gitu ya, membimbing kita agar amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berkelanjutan di 11 bulan ke depan, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Teh Ibu Nifa.
Bu Nifa ya, Iya. bagaimana memaksimalkan akhir-akhir Ramadan ini sebagai istri dan anak. Ya ini harus maksimal memang. Ya harus maksimal sebagai istri dan anak. Bagaimanapun juga kita sebagai istri wajib untuk berbakti kepada suami kita, gitu ya. Bukan berbakti ya, kalau mungkin lebih melayani suami kita dan pelayanan yang terbaik sebagai istri, ya. Dan kita sebagai anak ya, kita juga wajib birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika sudah menikah, orang tua kita juga sama seperti orang tua suami kita, mertua kita, itu wajib berbuat baik birrul walidain kepada mereka berdua, ya. Jadi Ibu Benifa maksimalkan komunikasi dengan mereka, gitu ya, menanyakan kabar. Kalau misalnya sekarang di bulan Ramadan, kalau ada waktu ya diundang untuk makan buka saum bersama, itu Masya Allah hal-hal yang kecil yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, ya. Atau misalnya orang tua kita yang biasa panginten ngadamel kupat misalnya gitu ya, nah sekarang bilang aja, Mama nggak usah bikin kupat ya, nanti dibawain lah pas hari Lebaran sama saya gitu ya misalnya. Atau nanti kue keringnya nggak usah bikirin, nanti dibeliin aja, Masya Allah. Ya hal-hal kecil lah yang membuat orang tua kita senang dengan jamuan-jamuan kita di akhir Ramadan. Dan tentu selain fungsi kita sebagai istri, fungsi kita sebagai anak, gitu ya, kita pun mempunyai fungsi sebagai abdillah ya, hamba Allah. Jangan sampai di akhir Ramadan ini disibukkan dengan sesuatu yang yang tidak dekat dengan Allah gitu ya, tetapi justru Rasulullah dan bersama sahabatnya di akhir Ramadan itu mereka berdekat-dekatan dengan lebih dekat kepada Allah gitu ya. Rasulullah memanggil istri-istrinya untuk memasuki masjidnya gitu ya, dan beriktikaf bersama di dalam masjidnya. Kemudian yang ketiga ya, Teh Yesi ya. Iya betul, dari Ibu Dedah Nurlianti, bagaimana caranya agar hubungan di masyarakat tetap terjaga keharmonisannya. Masya Allah, ini sesuai dengan temanya ya. Betul, harmonisasi masyarakat. Harmonisasi. Iya Bu. Jadi ya tentu itu tadi yang sudah saya katakan di materi saya ya. Jadi tebarlah kebaikan sebisa mungkin kita menebarnya. Sedikit demi sedikit kita tebar kebaikan ya. Kalau ibu punya takjil, meskipun nggak terlalu banyak ya, dibagi dua. Kita ketok pintu tetangga sebelah. Teh, sini teh, tolong ini ada takjil ya, nanti dimakan ya, misalnya kita ketemu sama anaknya gitu ya. Itu biasanya meskipun kita kasih hanya satu mangkok gitu ya. Misalnya saya waktu itu beli cendol Elizabeth tuh, pakai merek. Saya beli cendol ya. Saya pikir udahlah cendolnya biar tetangga sebelah nyobain, mungkin tetangga sebelah takjilnya bukan cendol, saya kasih hanya satu mangkok, tapi itu luar biasa gitu apresiasinya. Aduh Bu Dokter, nah nuhun, terima kasih gitu ya. Jadi padahal menurut kita itu hanya satu mangkok cendol, tapi ya itu tadi kebaikan-kebaikan yang kecil yang kita bisa lakukan, mudah-mudahan itu menjadi pahala yang besar ya yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Jadi insya Allah harmonisasi kita bersama masyarakat gitu ya, dengan masyarakat merasakan keberadaan kita gitu ya, dengan masyarakat merasakan adanya kita di tengah-tengah mereka, itu akan terjalin ya chemistry atau kontak hati antara kita dengan mereka ya. Ya misalnya kita memberikan sebuah hadiah, tahabu lah ya, kita memberikan hadiah, misalnya di akhir Ramadan ini kita punya sarung atau kerudung atau apalah gitu ya, kita kasih ke tetangga yang padahal sebetulnya tetangga juga udah bagus-bagus kerudungnya misalnya ya, tapi kita kasih satu kerudung buat mereka, itu mereka langsung menjapri teh biasanya. Dokter Susi hatur nuhun, kerudungnya sudah sampai kata gitu, Masya Allah ya, padahal kerudungnya tidak seberapa mungkin ya, sarungnya tidak sebagus yang dia punya mungkin ya, tetapi justru keringannya itulah yang yang mereka rasakan gitu ya, perhatian kita terhadap mereka sehingga mereka merasa
Insya Allah panginten itu Teh Iya. Deda ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi masih tetap akan mencari pertanyaan, mencari jawaban yang lebih memuaskan dengan mengikuti kajian lain. Ya, ya. Atau tadi diingatkan sama Umi Siti, kita harus meningkatkan literasi. Jadi mau tidak mau kita harus rajin membaca. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa Andayani. Assalamualaikum Bu Dokter, izin bertanya apa yang harus dilakukan jika hubungan dengan tetangga terdekat kurang baik? Misalnya tetangga suka julid dengan kita, katanya begitu. Kemudian yang kedua dari Teh Didi. Izin tanya, apa yang paling pertama harus dilakukan jika kita ingin menggerakkan masyarakat? Apakah harus menjadi tokoh warga dulu atau harus terlibat dalam organisasi? Dan apa sih modal utamanya? Bagaimana bila amanah di rumah juga sudah banyak? Jazakumullah khairan atas pencerahannya dan jawabannya. Dan terakhir dari Ibu Nia Handiyawati di Jajawai pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Dokter, tipsnya apa ya biar bisa mendidik anak-anak rajin beribadah di bulan Ramadan? Mungkin itu 3 sesi kedua ya. Iya ya, saya coba jawab ya. Bukan berarti saya lebih paham, lebih tahu ya, tapi insya Allah berbagi sharing aja pengalaman saya di rumah ya nanti buat Bu Nia. Yang pertama mungkin dari Bu Anissa dulu ya. Bu Anissa, bagaimana jika kita qadarullahnya ada tetangga yang sering julid kepada kita, ya, Masya Allah. Jadi Teh Anissa, ini merupakan sebuah ujian, ya, ujian kebaikan, ujian lapang hati, ya, buat kita ketika kita ditakdirkan bertemu dengan tetangga yang seperti itu. Ya, kalau kita melihat, Masya Allah, coba bayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat kenabian, beliau itu bergelar Al-Amin, bukan bergelar Rasul ya, bergelar Al-Amin. Semua orang respect terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang senang dengan akhlaknya Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua orang percaya. Bahkan sampai untuk menyimpan batu di Ka'bah pun ketika Rasulullah Muhammad datang ke Ka'bah dipercayakan Rasulullah yang boleh menyimpan batu di Ka'bah itu. Masya Allah luar biasa ya, ketika Rasulullah diberikan amanah, ya, ketika itu Rasulullah di Gua Hira, Rasulullah berhadapan dengan malaikat Jibril, Rasulullah gemeteran, dikatakan betul tadi kata seperti kata Umi ya, kata Ibu Wali Kota, bahwa literasi itu harus digencarkan, itu tuh sudah ada hukumnya gitu ya, sudah ada perintahnya. Kata Jibril kepada Rasulullah, Iqra gitu ya, baca. Rasulullah bilang saya tidak bisa baca. Rasulullah seorang yang ummi, dari umatan wal ummiyun gitu ya, dari umat yang memang tidak biasa membaca. Bayangkan. Jadi kebayang nggak kalau seseorang tidak bisa membaca di tengah-tengah masyarakat yang semua bisa baca, berarti yang salah, bukan yang salah, berarti yang kurang rajin itu berarti orang yang tidak bisa baca, itu betul ya. Tetapi ini berbeda dengan keadaan ketika di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu memang tidak ada kebiasaan orang untuk membaca dan menulis. Yang ada itu adalah bersyair. Yang orang yang dianggap pintar, yang dianggap cerdas, itu adalah ketika orang bisa bersyair dan menjawab syair orang lain dengan syairnya yang teramat indah. Itu yang diapresiasi di zaman Rasulullah. Jadi ketika malaikat Jibril berkata Iqra, kata Rasulullah, saya tidak bisa membaca. Tetapi ayat terus Jibril membimbing Rasulullah untuk membaca. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang ke rumah dan meminta tolong kepada istrinya untuk menyelimutinya, ya Bu-ibu ya, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Kemudian istrinya berkata, saya akan menyelimutimu dan
Khadijah menenangkan Rasulullah. Kemudian Khadijah berkata, ayo kita datang ke salah satu pendeta yang yang terpercaya pada waktu itu ya. Saya lupa nama pendetanya. Kemudian berkata, Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. Muhammad bersama Khadijah datang kepada pendeta itu. Kemudian dikatakan, kata pendeta itu, ini adalah salah satu ciri kenabian. Maka engkau nanti akan mendapatkan cercaan, makian, dan engkau akan mendapatkan perlawanan. Masya Allah, bayangkan ibu-ibu. Jadi Rasulullah merasakan sesuatu yang shock gitu ya, terapi shock buat Rasulullah. Kok bisa? Kenapa saya nanti kalau misalnya saya menjadi seorang nabi akan begitu? Padahal selama ini semua orang respect terhadapnya. Nah ini bayangkan mungkin kita dijuli apa ya bahasanya ya, dinyinyiri gitu ya, dinyinyiri ya, dinyinyiri gitu. susahnya bahasa ya kalau kita biasanya di bautan lah kalau kata orang Sunda ya, tetangga sebelah gitu ya. Itu Rasulullah itu sampai dilemparkan kotoran, Masya Allah. Sampai dilempari kotoran oleh orang-orang sekitarnya ketika Rasulullah Muhammad menjadi seorang Rasulullah. Sampai ketika pulang gitu ya, dalam keadaan yang luka banyak, kemudian dibersihkan oleh Fatimah sampai berkata Fatimah menangis gitu ya, wahai Abi, siapa yang tega melakukan ini terhadap engkau ya Abi gitu ya, Masya Allah. Ya itulah tantangan buat kita, tetapi Rasulullah ketika Rasulullah masih dizolimi sezolim itu pun Rasulullah tetap melakukan kebaikan-kebaikan terhadap mereka semua. Seperti yang tadi yang saya katakan ya, yang Yahudi pengemis pun begitu. Jadi meskipun dia mengatakan sesuatu yang tidak baik pada Rasulullah, sampai Rasulullah menyuapi gitu ya, Masya Allah. Tapi Rasulullah tiap hari datang menyuapi dan menyuapi. Ya mudah-mudahan ini jadi penyemangat nih buat Teh Anissa ya, meskipun dijuliti, dicemberuti, kita senyum saja lah ya, kasih senyum terbaik ya, jangan senyum julid juga gitu ya, tapi kasih senyum terbaik, kasih kolak lah gitu kalau nanti sore tajil Teh, atau apa ya yang kira-kiranya si ibu itu Teh seneng gitu ya, kita kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan itu jadi ladang pahala buat Bu Anissa insya Allah ya. Terus dari Teh Didi ya, Teh Didi, ya. Betul. Bagaimana nih untuk menjadi seorang tokoh mungkin gitu ya, harus jadi tokoh warga dulu, jadi penggerak organisasi dulu gitu. Terus modalnya apa? Sedangkan di rumah juga sudah banyak gitu amanahnya gitu. Iya ya, sempat saya mengisi di webinar sebelumnya ya sama Teh Hesi ya Teh ya. Jadi memang seorang istri itu harus multi talent, seorang perempuan itu harus multi talent. Jadi ketika kita ingin berdakwah di tengah masyarakat, ingin menebarkan kebaikan di tengah masyarakat, tentu tidak terlepas dari resiko-resiko atau tantangan-tantangan yang kita punya. Ya, resiko capek, resiko lelah, resiko repot, itu pasti ada. Saya rasakan sendiri. Ketika capek, pasti ada. Tetapi ketika kita capek, kalau paradigma kita positif, berarti kita dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika kita lelah, oh alhamdulillah berarti saya sudah melakukan banyak amal kebaikan di masyarakat. Ketika kita repot, oh mungkin kerepotan inilah yang menjadi wasilah. Mudah-mudahan pahala saya nanti banyak di yaumil akhir. Nah ya, jadi mindset repot, lelah, capek itu kita balik menjadi mindset yang positif, yang mudah-mudahan jadi pahala-pahala yang banyak kepada kita, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau untuk bergerak di masyarakat? Apa harus jadi ibu RT dulu? Apa harus jadi ibu RW dulu, gitu ya? Hingga masyarakat mendengarkan kita? Oh tidak Teh, tidak, jangan. Menjadi penggerak, pelopor di tengah-tengah masyarakat adalah goodwill-nya kita, keinginan kita berbuat baik di antara gitu ya. Ibu misalnya Bu RT, apa sih bisa saya bantu tanggal Ramadan ini misalnya ya? Ayo misalnya Bu bantu buat takjil di masjid ya Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Nah,
yang kecil-kecil misalnya apa yang kita harus lakukan ya. Ketemu Bu RW, nih RW kita mau bikin program santunan ya buat anak yatim misalnya. Saya bisa bantu apa Bu? Nah, sedikit-sedikit kita bisa menggerakkan goodwill kita gitu ya. Sehingga kita bisa ikut menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu ya Teh Didi ya. Jadi nggak usah nunggu. Saya nunggu nanti kalau saya udah jadi anggota dewan aja lah gitu. Jangan ya. Ya maksudnya sekecil apapun tidak ada perbedaan. Apakah dia seorang anggota dewan, apakah dia seorang ibu camat, apakah dia seorang ibu RW, ibu RT, di mata Allah sama. Ya, di mata Allah sama. Yang membedakan adalah orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu dia, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga tadi dari Ibu Nia Handawati bertanya bagaimana tipsnya menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak biar lebih rajin ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Tips yang pertama adalah doa dan doa. Saya selalu mengumandangkan doa kepada anak-anak saya. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami dan zuriati dan keturunan-keturunan kami adalah orang yang muqimas sholati, yang mendirikan sholat. Ya, itu terasa ibu-ibu, terasa sama saya. Mudah-mudahan anak-anak ketika selalu didoakan itu dia tidak akan terlepas dari sholatnya. Itu yang penting, yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dengan memberikan qudwah, ya, contoh. Jadi kalau anak-anak mau baik, memang harus kita contoh ibu. Ya, ini juga menjadi pelajaran buat saya dan suami saya. Ya, ketika anak-anak diminta untuk misalnya berzikir al-ma'surat nih ya pagi petang, berarti kita ajak dan kita pun memang membersamai mereka berzikir al-ma'surat setelah badak sholat subuh bareng-bareng. Gitu. Susah memang susah. Bagaimana caranya biar anak yang membangkang, misalnya bukan yang membangkang atau ya misalnya anaknya ngantukan, misalnya pengen tidur habis sholat subuh, kita suruh dia duduk. Misalnya kalau dia ngantuk sambil dengar al-ma'surat pagi gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah kita paksakan gitu ya. Tetapi minimal dia mendengarkan zikir-zikir kita pagi hari. Kalau misalnya mereka tetap tidak mau, ya kita kasih kesempatan untuk mereka tiduran sebentar, tapi setelah itu kita akan lakukan lagi, ajak lagi dalam berbuat baiknya. Atau misalnya di Ramadan ini kan syahrul sedekah ya. Nah, nih kalau saya kemarin kasih tips kepada anak saya, kasih uang, nih Mbak mau berbagi ya, kasih uang aja terserah, nanti Mbak kasih ojek-ojek yang lagi nunggu tuh, kasihan. Kebetulan kita lagi ada di salah satu restoran yang banyak ojek-ojek menunggu di restoran itu gitu ya, menunggu giliran untuk disiapkan makanannya. Saya membeli cendol waktu itu teh. Cendol gitu udah mau bentar lagi azan, nah saya pulang gitu ya, salah yang paling besar ternyata beli cendolnya lama, katanya si tetehnya itu lagi ngebungkusin cendolnya. Jadi akhirnya pas datang, pas mau menghampiri ke bawah, lihat anak saya berkelas membagikan cendol itu ke orang-orang yang lagi berkumpul di bawah di restoran. Ya, terharu dan memang harus didawamkan oleh kita, ya, dan diberi latihan ya, dilatih oleh kita agar mereka sedikit banyak melakukan kebaikan, sedekah, sholat, ya, tilawah pun sama kita ajak. Anak saya yang paling besar ya SMA, saya ajak ikutan One Day One Ju, jadi kepantau. Masya Allah, ya betul. Mau saling ngingetin Umi belum laporan, Umi belum beres, dia yang belum laporan, gitu ya. Kenapa kita terbuka aja dan kita juga bukan malaikat ya. Betul, kita juga tilawahnya kadang selesainya nanti malam lebih jam 9 gitu ya, Masya Allah. Ya itulah, mudah-mudahan dengan melibatkan
anak-anak beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita ya untuk menjadi anak kita soleh-soleh. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita buka lagi sesi ketiga untuk pertanyaan ya. Ini dipilih karena banyak yang bertanya juga, tapi ini ada yang beberapa yang menarik. Mohon izin juga, ini Bu Camat ada yang bertanya juga nih. Yang pertama dari Ibu Heni Hairani. Ini terkait kebijakan mungkin ya. Bu, bagaimana nih, kan di Ramadan ini pasar jadi rame gitu ya. Bagaimana kebijakan yang diambil mungkin gitu ya terkait ramenya pasar gitu. Kemudian beliau juga menambahkan bagaimana sebentar untuk ke Bu Susi gitu ya, bagaimana cara supaya ketakwaan kita kepada Allah tetap meningkat, tetapi kondisi dan situasi yang kita alami ini tidak menyenangkan gitu ya. Dan yang kedua ada dari Ibu Mama Narasanum, bertanya kepada Bu Dokter dan Bu Camat, bagaimana melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu, tetapi tetap dapat mengharmonisasi amanah kegiatan yang padat di luar rumah gitu. Karena dua ibu ini merupakan pemimpin gitu ya, pemimpin daerah gitu ya, dan wakil kita masyarakat. Tentu amanahnya banyak sekali, tapi bagaimana ini mungkin menjaga agar ada kesetimbangan gitu ya, terkait amanah di rumah maupun di luar rumah. Dan terakhir dari Ibu Elis gitu ya, Ibu Elis, untuk Ibu Susi, Bu Dokter, di daerah saya ada masjid, tetapi yang mengelola masjid tersebut membeda-bedakan sikap terhadap masyarakat tertentu yang tidak ikut pengajian di masjid tersebut. Misalkan ada jenazah yang dilarang disolatkan di masjid tersebut, bagaimana sikap kita? Sedangkan kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi juga, khususnya dalam pembangunan, mungkin itu ya, bagaimana sikap kita. Mungkin itu 3 pertanyaan terakhir untuk sesi pertanyaan kali ini. Mangga. Maka Bu Camat dulu aja nih, Iya. kalau Bu Camat, maka silakan Bu. Ya oge naros menawi teh ka Bu Susi we dah tos. Kalau ya Bu Camat, alhamdulillah, Masya Allah, kesempatan nih Bu, mangga silakan masyarakat sekarang Bu Camat. Enggak, ini pertanyaan dari Ibu Heni. Bagaimana mengantisipasi pasar yang selalu berkerumun gitu ya. Betul. Baik. Saya ingatkan bahwa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah tugas bersama, gitu ya. Jadi pasar mah siapa yang meminati ya ibu-ibu kan, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini pasti salah satu partisipan pasar, gitu kan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini. Dan selain pasar juga tempat-tempat berkerumun lainnya, yaitu kalau di sore hari mencari takjil gitu ya, itu juga diminati. Akhirnya memutus mata rantai itu adalah tugas bersama. Maka kalau menjadi tanggung jawab pemerintah saja, kami tidak mampu gitu ya kalau tidak didukung oleh seluruh warga masyarakat. Saya ilustrasikan bahwa ASN satu kecamatan Antapani ini ada 49 orang ya. 49 orang. Kemudian pasukan dari Polsek, Koramil gitu ya. Kalau dijumlahkan nggak lebih lah, kita dari 150. Tapi harus melayani warga Antapani yang jumlahnya 73.000 gitu ya, luar biasa gitu. Jadi, tetapi kami tidak maksudnya tidak berkecil hati karena sudah diberi amanah dan ditugasi untuk menjadi pelayan masyarakat di wilayah Antapani.
maka kami membentuk tim gitu. Kalau siang hari ada tim kami ibu-ibu. Kalau siang hari saya ini kan ibu-ibu untuk turun, sebetulnya turunnya ke wilayah RW di mana kalau ada pasar ya sekalian gitu. Jadi apapun yang terjadi di RW itu harus menjadi menjadi konsen kita gitu ya terhadap memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan untuk khusus pasar artinya selain pasar yang dekat kantor pengadilan agama, kemudian kita juga ada Gria, ada Superindo, dan ada toko-toko kecil untuk wilayah Antapani saja. Saya kan bicaranya kewenangan saya di wilayah Antapani gitu kan. Kami memang sudah memberikan kalau ke Gria pasti ibu bisa menemui ada ruang tunggu gitu. Jadi harus duduk dulu. Nanti kapasitas masuk tetap hanya 50% gitu dari ruangan yang tersedia. Sehingga nanti begitu masuk ada yang keluar 5, masuk lagi 5. Seperti itu sistemnya yang kita lakukan. Kita ingatkan kepada para pelaku usaha gitu. Dan khusus untuk pasar Antapani kan sebetulnya itu bukan pasar resmi gitu. Tapi kita selalu ingatkan pasarnya kecil tapi ya memang kita nggak punya pasar yang representatif. Tentu pasar itu akan diburu oleh ibu-ibu di bulan suci Ramadan ini. Jadi tugas kami sebanyak apapun warga Antapani, kita mah tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan 5M dan terus bersemangat mengedukasi warga. Dan kami mohon ibu-ibu yang hadir di sini juga menjadi super timnya Antapani, sama-sama mengingatkan gitu. Tidak, maksudnya bukan wajib, tapi sebagai warga masyarakat Antapani saja. Bagaimana Antapani mau sehat, mau terbebas dari COVID, kalau kita tidak sama-sama berjuang melawan itu, karena ya tadi kami bukan Superman, tapi kita adalah super tim. Jadi Bu, mohon bantuannya. Nah, insya Allah tim kami selalu hadir, walaupun di tengah keterbatasan personil yang ada. Paling tidak kami memilih RW mana yang banyak terpapar COVID, kita hadir di sana. Memberikan edukasi, bantuan, dan penyemprotan misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Heni. Insya Allah pasar ini akan menjadi konsentrasi dan sore ini saya juga akan turun langsung insya Allah menjelang buka puasa nanti jam 4 karena hari Sabtu itu disinyalir Sabtu yang ramai orang untuk keluar rumah menjelang buka puasa ngabuburit. Insya Allah kami bersama Muspika akan turun woro-woro. Doakan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Itu panginten pertanyaan dari Bu Heni. Mudah-mudahan tidak puas, tapi kita sama-sama berjuang. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Mama Narasanum. Bagaimana cara melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu, tetapi tetap mengharmonisasi amanah kegiatan yang padat di luar rumah. Menjadi seorang pegawai adalah pilihan gitu ya, dan takdir dari Allah, dan tidak pernah terfikir oleh saya bekerja kemudian menjadi diberi amanah di Antapani yang luar biasa. Jangankan mengurus satu kecamatan ya, di rumah saja itu ibu-ibu juga sebagai pahlawan-pahlawan rumah tangga yang luar biasa. Ibu rumah tangga itu pahlawan yang luar biasa menurut saya. Hanya kebetulan saya diberi amanah dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjaga wilayah yang jauh lebih banyak. Selain satu rumah tangga, sekitar ada 24.000 rumah tangga yang ada di Antapani yang memang harus diharmonisasikan agar saya menjalankan
tugas sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang nenek karena sudah punya cucu. Kemudian menjalankan sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat juga biar seimbang, yang kata Dokter Susi tadi katakan, mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah gitu ya. Karena kalau dia melakukannya dengan hati yang ikhlas dan tulus, insya Allah Allah selalu memberi jalan dan memberikan rasa yang ringan gitu, dan kami menikmati, saya pribadi menikmati amanah ini, dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah, dan saya selalu setiap hari ingin selalu bermanfaat bagi banyak orang, walaupun belum tentu warga Antapani semuanya itu bisa satu hati dengan saya gitu ya. Ada saja pro dan kontra, tapi kalau kita sama-sama saling bertoleransi, insya Allah toleransi antara suami istri dengan anak, kemudian dengan warga masyarakat, amanah yang kita jalani ini ya menjadi ladang ibadah, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ayo sama-sama bawa Antapani menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya, hatur nuhun. Nanti lebih lengkapnya Dokter Susi yang sebagai narasumber yang handal. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun Bu Acil. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Acil, Masya Ya. Allah. Ini suka sedih Dok, cerita gitu. Tidak mampu menjalankan amanah. Ya, Bu Acil, Masya Allah. Iya, mangga dilanjutkan mungkin sama Bu Susi. Silakan. Hatur nuhun Bu Acil sudah menjelaskan ya tentang tadi fenomena pasar ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya, apalagi di akhir-akhir Ramadan pasti banyak orang ke pasar ya mencari bahan-bahan untuk persiapan Lebaran. Tapi tetap ibu-ibu tetap protokol kesehatan tolong dijaga ya. Kalau misalnya ya dicarilah waktu-waktu yang luang. Kalau misalnya tidak ke pasar tradisional, mangga silahkan ibu-ibu datang ke pasar modern misalnya yang kosong ya, atau bukan kosong mungkin tidak terlalu berdesak-desakan. Intinya sih sebetulnya tetap waspada ya, jangan sampai akhirnya kita terpapar COVID-19, nauzubillah. Kemudian dari Ibu siapa tadi yang bertanya itu yang bagaimana cara melakukan kewajiban seorang istri tapi tetap mengharmonisasi amanah di luar ya Teh ya. Iya betul. Ibu Mama Nara, Ibu Intan namanya sebetulnya. Oh, Bu Intan. Teh Intan, Teh Intan Puspitasari. Masya Allah. Ya Teh Intan gitu ya. Jadi intinya tetap fitrah kita menjadi seorang istri, fitrah kita menjadi seorang ibu itu tidak boleh digantikan ya, tidak boleh digantikan dengan pekerjaan apapun. Tapi harus diharmonisasikan. Kalau kita mempunyai amanah di luar kita menjadi seorang istri dan ibu, maka harmonisasikanlah semuanya. Dengan cara tentu sebelum melakukan amanah itu komunikasi dengan suami kita ya. Minta izin apakah kita diizinkan keluar rumah dan melakukan amanah itu. Kemudian jika diizinkan oleh suami, ajak komunikasi anak-anak dengan bahasa mereka. Nanti Umi ya atau mama atau ibu akan sering banyak keluar keluar untuk melakukan apa kita jelaskan kepada anak-anak. Nanti kalau saya waktu kemarin ketika saya diamanahi menjadi anggota dewan, maka saya katakan saya ajak anak-anak ngobrol. Nanti Umi mungkin tidak akan banyak sering di rumah, mungkin Umi akan beberapa hari menginap di luar kota. Itu saya ungkapkan kepada anak-anak agar mereka mengerti sebelum mereka ditinggalkan oleh saya gitu. Jadi ketika mereka mengerti, mereka paham dan mereka sudah mempersiapkan diri, jadi hak
mereka tidak merasa mereka ditinggalkan oleh ibunya. Ya, tentu juga tetap itu tadi ya, menjadi seorang ibu harus tetap dilakukan. Meskipun kita jauh, misalnya kita sedang beraktivitas di luar, tetap telepon. Ya, sekarang lebih banyak memudahkan lah ya, video call. Ya, kakak sedang ngapain? Sudah ini belum? PR-nya bagaimana gitu ya. Tentu itu jadi bonding ya, kedekatan kita dengan anak tetap terjalin ya. Itu kemudian dengan suami juga tetap jangan sampai kita pergi keluar rumah tapi suami tidak ridho dengan kita. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Tetapi keluar rumahnya kita itu adalah atas izin suami dan ridho suami. Maka keberkahan ini insya Allah akan ada dalam diri kita. Bagaimana Teh cara mengatur waktunya? Ya itu teknisnya mah nggak dipersilahkan, masing-masing mungkin berbeda ya. Tetapi intinya itu tadi, komunikasi tidak boleh terlepas, terputus, sehingga berkegiatannya kita di luar rumah, orang rumah, suami dan anak-anak kita tahu kita sedang ada di mana dan kita sedang apa, gitu ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya Teh yang mana Teh Hesi? Dari Bu Elis terkait ini pembangunan terkait pengurus masjid yang membeda-bedakan jamaah mungkin karena tidak sesuai dengan ada yang dilarang. Ya, ada yang dilarang. Padahal masyarakat juga ikut membantu pembangunan masjid tersebut begitu. Insya Allah. Itu tantangan juga ya, tantangan yang berbeda dengan Teteh yang tadi ya, Teh Anissa ya. Jadi Ibu Elis. Kalau ini Bu Elis ya, maksudnya Bu Elis tantangannya berbeda sama yang sama Teh Anissa ya, betul. Ya, Teh Elis, upami ada yang begitu mah diajak ngobrol ya, diajak ngobrol, kita touching dulu hatinya ya, itu tadilah dengan cacandakan ke rumahnya gitu ya. Kalau misalnya memang beliau ketua DKM ya kita ajak ngobrolnya sama suami kita gitu ya, datang ke rumahnya silaturahim. Jadi bangun dulu kedekatan kita dengan beliau ya. Nanti kalau beliau sudah dekat dengan kita, beliau sudah nyaman dengan kita bisa ngasih sedikit saran, misalnya Pak, jangan upami jenazah, upami ada yang meninggal mah semua jenazah mah biar di sini aja disolatinnya. Kasihan kalau nggak bisa disolatin di sini harus nyari masjid yang lain yang lebih jauh, misalnya gitu ya. Atau kita kasih saran-saran masukkan program di masjidnya. Sehingga kalau sudah kita masuk ke masjidnya, misalnya kita jadi pengurus masjidnya, Masya Allah itu kan lebih mudah berkomunikasi dengan beliau ya. Nah, jadi jangan sampai dijauhi Teh. Tentu emang jadi effortnya besar ya, usahanya besar. Ya, kalau misalnya melunakkan hati seseorang itu memang usahanya besar. Tetapi insya Allah dari usaha-usaha itu akan keluar panen pahala-pahala buat diri kita insya Allah ya. Mungkin saya berkata begini mudah ya, tetapi amalannya memang berat. Tapi beratnya amalan itu sesuai dengan besarnya banyaknya pahala insya Allah Teh Elis. Ya mudah-mudahan Teh Elis bisa mensikapi dengan positif, tidak malah digunjingkan ya Teh, tidak malah dijauhi bapaknya seperti itu Teh ya, tetapi justru didekati, diberikan saran sehingga mudah-mudahan bapaknya dan tentu dengan doa ya, dengan doa mudah-mudahan bapaknya terbuka hatinya dan akhirnya membuka masjidnya seluas-luasnya untuk warga di sekitar itu insya Allah. Ya, walau bisawab. Ya, alhamdulillah hatur nuhun untuk di sesi ini. Bu Susi ada satu lagi aja pertanyaan mungkin ya. Ini saya baca terkait kasus ini. Salah seorang ibu ya dari Antapani Tengah, Ibu Rosi. Saya sudah 10 tahun menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Apa yang harus saya lakukan kepada orang yang selalu memandang sebelah mata kepada kita dan sering sekali menyakiti hati kita selama ini? Saya hanya berdiam dan bersabar, tapi namanya manusia, kita bukan malaikat. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa tetap bersabar? Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, Teh Rosi,
Allahu Akbar, Allah ya Karim. Mudah-mudahan Teh Rosi selalu diberkahi oleh Allah ya. Menjadi single parent luar biasa. Apalagi sudah 10 tahun ya. Teh Rosi sudah 10 tahun harus menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah buat anak Teh Rosi. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada diri. Tentu pasti ada satu dua hal yang tidak menyenangkan ya, dari tetangga sekitar, dari keluarga ya, dari manapun yang melihat, mungkin Teh Rosi merasakan sebelah mata dilihatnya, tapi coba Teh bismillahirrahmanirrahim kita skip ya, kita jauhkan perasaan-perasaan itu gitu ya. Mungkin memang berat untuk melakukannya, tetapi orang boleh berbuat apapun terhadap kita, tapi perasaan kitalah yang menentukan Teh. Ya, jadi orang boleh menyir-nyir kita, orang boleh melihat dengan mata sebelah terhadap kita, tetapi hati kita tidak boleh sakit oleh orang lain. Kebahagiaan itu kita yang menentukan. Ya, Teh Rosi harus bahagia. Teh Rosi harus senang, Teh Rosi harus harus merasakan sesuatu yang positif dari diri Teh Rosi. Jadi ketika ada orang yang melakukan hal itu terhadap Teh Rosi, maka Teh Rosi berhak tetap bahagia dengan melakukan saya tidak apa-apa, dibegitukan tapi saya bahagia dengan diri saya dan kondisi saya. Teh Rosi, saya tidak bisa banyak menjawab karena saya tidak merasakan sebagai single parent ya. Tetapi Masya Allah saya melihat Teh Rosi seseorang yang tegar. Ya, Teh Rosi seseorang yang bisa menjadikan anak Teh Rosi anak yang solihah dengan kekuatan Teh Rosi sendiri gitu ya, insya Allah. Dan kalau misalnya Teh Rosi ada apa-apa, jangan khawatir Teh, lebih banyak malah orang baik di sekitar Teh Rosi yang bisa mensupport Teh Rosi gitu ya. Jadi jangan lemah dengan 1-2 orang yang tidak nyaman kepada Teh Rosi, tetapi lihat orang-orang yang lebih baik, yang lebih banyak di sekitar Teh Rosi ya, insya Allah. Barakallahu fiik Teh Rosi ya, mudah-mudahan tetap bersabar, insya Allah sabar mendapatkan pahala dari Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Rosi bisa lebih meningkat lagi semangatnya gitu ya. Setelah tadi kita bacakan keluhan, tidak keluhannya, mudah-mudahan itu bukan suatu keluhan, tetapi juga kita mencari ibroh atau mencari hikmah dari pertanyaan beliau di sini gitu ya. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa saya bacakan gitu ya untuk dijawab oleh narasumber kita yang kali ini luar biasa. Dan saat ini mungkin momen yang ditunggu-tunggu, Bu Dr. Susi mohon perkenannya untuk memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mendapatkan 1 keping logam mulia. Masya Allah. Teknisnya mungkin tadi dari pemaparan materi ya Bu Susi boleh pilihkan pertanyaan. Nanti peserta boleh jawab dengan boleh membuka audio, langsung menjawab SPKK, langsung jawabannya begitu ya. Jawabannya yang insya Allah tepat mungkin ya Bu Susi, mangga dipilihkan pertanyaannya. Oke, 1 pertanyaan aja ya Teh ya. Ya, 1 pertanyaan. Coba tolong sebutkan di surat keberapa ya Allah meminta kita sehingga kita menjadi seorang yang la'allakum tashkurun ya, seorang yang bersyukur. Surat apa? Ayat keberapa? Itu aja. SPKK Antapani. Masya Allah. Silakan. Ini RKI Antapani apa nih di sini? Sebentar. Silakan. Tadi yang duluan RKI Antapani apa ini kurang terbaca sama saya. Siapa? Mangga. Iya, Mangga Teh. Di raise hand aja yang tadi bilang SPKK Antapani. Iya duluan. Ini RKI Antapani D ini. RKI. Bu Dede Heni sana. Oh iya, Mangga. Bu Dede Heni. Surat Al-Baqarah ayat 185.
Gimana Bu Masya Susi? Allah, leres pisan Bu Dede. Alhamdulillah. Wah, kayak emas nanti ya Bu Dede ya. Alhamdulillah. Ya, Barakallah, barakallah. barakallah. Iya, mungkin demikianlah tadi sesi terakhir dari pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab, dan tadi pertanyaan terakhir untuk mendapatkan door prize dari kami Logam Mulia. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, dan tentu materinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Juga tadi himbauan dari Bu Camat untuk tetap mendukung beliau menjadi super tim, bagian super tim di Antapani. Baik, saya serahkan kembali acara kepada Teteh MC kita, Teh Santi Puspitasari, dan sebelumnya saya ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Dr. Gigi Susi Sulastri yang telah menyampaikan materinya, hadir di tengah-tengah kita, memberikan banyak sekali ilmu kepada kita. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yesineba AMD yang sudah menemani saya menjadi moderator. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu sholihah semuanya. Hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian acara kalbu kita keempat hari ini. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak yang bertanya juga ya kepada narasumber, kepada Ibu Dokter Susi, lalu kepada Ibu Camat. Alhamdulillah, dan insya Allah nanti panitia akan memilihkan bagi siapa saja yang beruntung, dia akan mendapatkan door prize. Amin ya, insya Allah. Semoga ibu-ibu semua, pengennya sih semuanya dibagi ya Teh Yesi. Pengennya semuanya dibagi. Insya Allah. Iya, insya Allah bagi siapa yang beruntung akan mendapatkan door prize. Saya sudah mendapatkan nama-nama pemenang door prize-nya Teh Yesi. Boleh saya bacakan ya? Boleh, boleh. Iya. Alhamdulillah, barakallah untuk yang bertanya. Ibu yang pertama adalah Ibu Nurhayati mendapatkan mangkuk. Ibu Nifa mangkuk juga. Ibu Heni Hairani mendapatkan T-set. Ibu Anissa Andayani, mohon maaf. Ibu Nia Handiawati mendapatkan pitcher set. Mama Narasyanum mendapatkan wadah buah. Lalu Ibu Elis mendapatkan legging super soft. Wow. Ibu Yani Pratista mendapatkan 3 hampers itu hampers. Oh, hampers. Mohon maaf, 3M. Hampers Saya 3M. Mohon maaf. Lalu Ibu Rosi mendapatkan daster cantik. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallahu Bagi ibu-ibu fikum. yang sudah mendapatkan hadiahnya, mudah-mudahan. Iya, lalu tadi ya Ibu Dede Heni katanya mendapatkan emas. Iya, 24 karat, Masya ya, Allah. bukan 24 kilo ya, Bu. Iya, bukan. 24 karat ya. Nanti yang Mas datang murni ya. gitu Mas ya. batangan. Betul. Dan insya Allah ada satu pemenang lagi dari ibu yang sudah update di sosial media mengikuti yang kalbu ya. Tapi ini kita lagi cek dulu. Nanti mungkin langsung dihubungi kepada yang bersangkutan saja. Belum bisa diumumkan kali ini. Masya Allah, iya. Dan mohon tadi kepada ibu-ibu yang sudah mendapatkan rezekinya, mendapatkan door prize, bisa menchat panitia ya untuk menghubungi panitia agar nanti kita bisa diberikan alamat dan nomor telepon mungkin untuk bisa menghubungi agar kita bisa mengirimkan hadiahnya. Iya, terima kasih Teh Yesi. Barakallahu fikum ibu-ibu. Alhamdulillah kalau rezeki mah nggak akan kemana ya Teh Yesi ya. Pasti sampai kepada kita. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah terlaksana kegiatan kalbu keempat
dengan tema harmonisasi bersama masyarakat menjadikan Ramadan penuh berkah. Jadi di akhir Ramadan juga kita harus tetap, semangat kita harus tetap ya, Teh Yesi, Ibu Dokter, Ibu Camat, dan semuanya harus tetap semangat, bahkan sampai nanti mungkin Ramadan melewati kita. Dan semoga Allah SWT menerima semua ibadah kita di bulan suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan menjadikan kita manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang pada akhirnya semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, baik. Terima kasih sekali. Saya Yang ucapkan sekali bertanya lagi. dikasih ini ya Teh. Aduh, Masya Allah. Ada hadiah tambahan dari Bu Masya Allah, Camat. Bu Camat selalu nambahin Terima hadiah kasih. ini. Aduh. Barakallah, Bu Ibu Hatur. bagaimana dengan MC dan panitia? Saya sama MC nanti. Masya Allah. Mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Enggak, Saya itu mah suka aja. beneran. Aduh, Masya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri. Terima kasih kepada Ibu Ibu Siti Nurjana SS tadi yang telah memberikan makanannya. Juga terima kasih kepada Ibu Camat, Ibu Acil. Terima kasih kepada seluruh kru dan juga panitia yang bertugas. Juga terima kasih kepada ibu-ibu solihah semuanya, Ibu SPKK, Ibu PKK, Ibu Kader Posyandu, anggota sekolah ibu, pengurus DPC dan juga DPR Antapani. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiro. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata, saya Santi Puspitasari mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hapunten anu kasuhun upami seueur cariosan anu lepat, hapunten pisan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga ibu-ibu memaafkan saya. Ibu-ibu maafkan saya. Sama-sama. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Dan juga kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Amin semuanya. Atur nuhun pisan. Mohon ya. Bu Camat, hatur nuhun pisan. Kami Teh Yesi. Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada batu nunggal, ya Allah. Oh, Masya Allah. Hatur nuhun. Ada yang kasih. Teteh dari SPKK, pengurus SPKK Batu Nunggal, hatur Oh, nuhun. Masya Allah. Hatur nuhun kesempringanana. Allah, handapani. Alhamdulillah, hatur nuhun. Alhamdulillah. Mary itu sama debat tunggal itu serame-rame gitu. Dari Makasih aja ya Teh Desi.